Kuasa Tuhan lebih dahsyat oleh apapun juga. Amin. Kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Saya undang yang bertugas. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau telah melawat kami Tuhan dengan segenap hati kami. Kau menaikkan pujian kami sehingga itu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Hari ini kami Tuhan memberi yang terbaik Tuhan untuk membantu pekerjaan pelayanan di tempat ini Bapak, sehingga nama-Mu yang dimuliakan. Biarlah Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang telah memberi sebagian apa yang mereka punya Tuhan. Engkau berkati setiap pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, kehidupan mereka, sehingga hidup mereka semakin hari semakin memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita memuji Tuhan.
kami siap untuk dipuaskan oleh roti surga firman Allah yang hidup. Terpuji Engkau Yesus, dan kami sungguh percaya bahwa firman Tuhan akan menguatkan, menghiburkan, memulihkan, bahkan memberkati, menyembuhkan masing-masing kami. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau Bapa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Yes. Shalom. Haleluya. Ini suaranya kok lemes ya. Belum makan? Udah. Kalau begitu harus lebih semangat lagi. Amin. Shalom. Nah, itu baru mantap. Puji Tuhan. Baik, pagi hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yosua Glenn, yang sudah memberikan kesempatan lagi 2 tahun lah ya nggak ketemu. Makanya tadi pas saya mau ke toilet, saya tanya sama Bapak, toiletnya belum pindah kan, masih di situ? Oh, masih katanya. Soalnya 2 tahun saya nggak kesini ya. Karena waktu itu habis saya kesini bulan September, saya kecelakaan. 2020 mulai pandemi ya. Nah, jadi baru kali ini lagi kita jumpa dengan nuansa ungu. Iya, puji Tuhan, haleluya. Katanya kalau orang dunia bilang ungu itu warna janda, katanya. Tapi di hadapan Tuhan ungu itu warna kemuliaan. Amin. Haleluya. Satu bagian firman Tuhan kita menikmati bersama di pagi hari ini. Kita buka sama-sama dari Mazmur pasal yang ke-92. Yang bawa kitab suci silakan dibuka. Yang bawa HP yang ada Alkitabnya, atau ada HP yang nggak punya Alkitab, coba di-download ya. Jangan HP-nya cuma isinya WhatsAppan semua, gambar-gambar yang aneh-aneh gitu kan. Harus di-download gitu kan, supaya kita bisa baca firman Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Iya. Sudah dibuka Mazmurnya? Masih ingat di mana letak Mazmurnya atau sudah lupa? Masih ingat ya? Oke, baik. Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Saya mungkin kita semua bangkit berdiri. Iya. Kita baca bergantian, saya ayat 13, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat 14 sampai yang ke-16. Siap? Ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-92. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Haleluya, silakan duduk. Satu waktu ada jemaat kami, bukan jemaat ya, pengajar di gereja kami yang usianya tidak lagi muda, tetapi semangatnya luar biasa di dalam melayani Tuhan. Ibu ini dia umurnya ya udah lansia ya. Bahkan dia kesaksian katanya dia sudah 9 kali kecelakaan. Saya bilang gini, Bu, 1 kali lagi dapat gelas loh, Bu. Saya bercandain gitu ya ke dia. Nah, lalu waktu dia ulang tahun, Bapak Gembala kami sampaikan bagian firman Tuhan ini. Dan satu waktu kembali di gereja ada lagi yang menyampaikan firman Tuhan yang satu ini. Lalu akhirnya saya mulai bertanya gitu, apa sih, ada apa dengan firman Tuhan ini? Karena di saat waktu yang bersamaan, kok Tuhan sampaikan ayat ini sampai berapa kali yang saya dengar. Sempat saya bilang begini, saya kan suka selama pandemi ini alasan aja gitu ya. Selama pandemi kan berat badan kita naik ya. Siapa yang nggak naik? Pasti naik biasanya ya, 1-2 kilo pastilah ya. Nah, lalu akhirnya saya suka diledekin begini. Bukan diledekin sebenarnya ya, cuma mungkin dipuji dalam bentuk yang berbeda. Mereka bilang gini, wah Bobi kan udah tambah gemuk ya sekarang, katanya. Iya, saya bilang, habis pandemi masak makan begitu kan, saya bilang gitu. Lalu akhirnya saya dapatlah ayat yang ini, yang ayat yang keberapa nih? Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Saya bilang haleluya, berarti saya menggenapi firman Tuhan. Saya bilang begitu ke Bapak Gembala kan. Semua pada ketawa gitu, padahal itu untuk menghibur hati gitu ya. Saya bilang menjadi tua
tua gemuk dan segar. Jadi saya bilang kalau sudah tua tidak gemuk berarti tidak menggenapi firman Tuhan. Saya ngeledek begitu sama yang kurus di gereja kami ya. Tapi suami saya langsung bilang gini, bukan gemuk badannya, gemuk imannya. Iya, saya bercanda, saya bilang gitu. Saya bilang ke suami saya. Nah akhirnya karena firman Tuhan ini berulang kali saya dengarkan, akhirnya saya coba cari tahu. Saya coba cari tahu, kalau Tuhan sampaikan di firman Tuhan, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan lewat apa yang disampaikan di firman Tuhan ini ya, gitu kan? Lalu saya browsing tentang pohon korma. Di ayat yang 13 berkata begini, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Saya langsung cari tahu, kenapa sih pohon korma ini kok begitu istimewanya sampai Tuhan bilang akan bertumbuh seperti pohon korma katanya. Kalau yang kita tahu, buah korma itu sering dimakan oleh sepupu kita ya, menjadi kewajiban mereka pada saat puasa gitu. Bahkan tidak hanya puasa sih ya, kapanpun mereka mau makan juga terserah. Kalau kita kan nggak terbiasa ya, kita kebiasanya babi rica gitu kan. Nah itu yang kita biasa gitu, nggak biasa makan korma, biasanya babi rica gitu ya. Tapi stop dulu lah, janganlah kolesterol tinggi gitu ya. Nah, lalu artinya saya mulai cari tahu ini pohon korma ini. Lalu setelah saya cari tahu, ada 3 hal yang saya dapat tentang pohon korma, dan kita mau belajar sama-sama di pagi hari ini. Yang pertama yang saya belajar tentang pohon korma ini, waktu dia ditanam, benih pohon korma ini waktu dia ditanam, dimasukin dulu ke dalam tanah. Beda ya, ada yang cuma dilempar-lempar begitu ya, ada yang cuma dilempar kayak disemai begitu. Jadi, tetapi pohon korma ini dia harus ditanam. Itu biasa. Apa yang membuat berbeda? Waktu dia ditanam, dimasukkan ke dalam pasir, di atas benih yang ditanam itu ditaruh batu di atasnya. Lah, kok begitu ya? Biasanya kan kalau kita tanam tanaman, ya sudah ditanam aja gitu kan, kita siram gitu ya. Tetapi pohon korma berbeda, waktu dia dimasukkan benihnya, di atasnya ditaruh batu, kalau perlu sampai berapa batunya. Dari situ akhirnya Tuhan kasih hikmat sama saya, bahwa di dalam kekristenan ini, kita nih harus tertanam di dalam Tuhan, tertanam di satu gereja. Dalam arti harus berjemaat. Jangan kita nih jadi GJJ, jemaat gereja jalan-jalan. Kenapa demikian? Saya merindukan bahwa setiap kita harus tertanam di satu gereja, jadi jemaat di situ. Jangan hanya jalan-jalan ditanya jemaat mana. Oh, saya suka hadir di sini, saya suka hadir di sini, saya suka hadir di sini. It's okay, nggak masalah. Tetapi engkau harus tertanam di satu gereja untuk engkau ada di situ sebagai jemaat. Jangan nanti giliran yang jadi repot bagi setiap hamba Tuhan gembala waktu dia meninggal. Keluarganya tanya, dia jemaat mana? Aduh, nggak tahu lagi. Tapi dia sering hadir di sini loh. Iya, tapi jemaat mana? Terakhir dia ke gereja yang itu loh. Dan akhirnya mulai comot pendeta sana, pendeta sini untuk pimpin. Ya pendeta sih iya aja ya, disuruh melayani iya aja. Tetapi bukan hanya kita perlukan waktu kita sudah mati gereja itu. Kenapa saya mau katakan kita harus tertanam di satu gereja? Ingat, kalau tanaman itu ditanam kan pasti ada disiram ya. Suami saya sejak pandemi ini jadi rajin nanam. Apalagi sejak saya kecelakaan, saya nggak bisa urus tanaman. Akhirnya awalnya dia cuma siram-siram doang, tapi akhirnya jadi suka, dan akhirnya mulailah dia di depan rumah saya itu, pokoknya ada lahan yang bisa ditaruh pot, kita taruh pot. Depan tetangga numpangnya kita taruh pot, iya taruh aja, karena kita nggak punya halaman. Dan hampir setiap hari pagi-pagi dia siram. Lalu setiap minggu dia mesti tanahnya kalau ada cacing dikeluarin. Jadi harus tertanam. Kenapa demikian? Ketika kita tertanam di satu gereja, kita akan dapatkan nutrisi yang sehat dari gereja itu.
Kalau kita gereja jalan-jalan, di sana ngajarin A, di situ ngajarin B, di situ ngajarin C, nah kita bingung mau ikut yang mana ya. Tapi kalau kita tertanam di satu gereja, Bapak Gembala pasti tahu dong, gembala yang baik pasti akan tahu apa yang dibutuhkan oleh domba-dombanya. Itulah yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Kita ada perlu didoakan, kita datang ke Bapak Gembala. Pasti Bapak Gembala akan doakan. Ya mungkin Bapak Gembala nggak bisa kasih duit gitu ya sama jemaatnya gitu. Kalau Bapak Gembala bilang bisa kasih tahu saya duluan, ya. Tapi Bapak Gembala akan doakan, dibawa di dalam doa setiap hari, setiap saat, supaya jemaatnya ini bisa segera Tuhan berikan pertolongan. Lah kalau kita gereja jalan-jalan, kita mau minta pendeta siapa berdoa? Ya pendeta pasti doakan, tapi pendeta itu mungkin nggak tahu keadaan kita bagaimana, ya, keluarga kita situasinya bagaimana. Tapi kalau kita tertanam di satu gereja, kita dapat nutrisi di situ. Nutrisi dalam arti pengajaran yang baik, pengajaran yang sehat di situ. Ada perlu apa mungkin kita terima yang berbeda di luar sana? Kita bisa tanya sama Bapak Gembala, Pak, kok ini begini ya? Nanti Bapak Gembala yang akan sampaikan, oh begini. Jadi terarah. Ketika kita tertanam di satu gereja, iman kita bertumbuh di situ. Semakin kenal Tuhan di situ. Dan lagi, ketika kita tertanam di satu gereja, jangan hanya jadi jemaat yang datang duduk diam, udah pulang selesai ibadah. Saya merindukan bahwa setiap kita ambil bagian dalam melayani Tuhan. Jangan hanya datang. Hidup kita ini anugerah loh. Apa sih tujuan hidup kita? Bukan cari duit banyak-banyak, tapi tujuan hidup kita melayani Tuhan, supaya semakin banyak jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Iya Bu, tapi kan saya nggak bagus suara saya kayak WO yang tadi gitu. Saya nggak bisa main musik. Nggak harus jadi WL, nggak perlu jadi pendeta untuk kita melayani Tuhan. Tadi saya kagum loh, anak-anak muda jalanin persembahan. Biasanya anak-anak muda nggak mau jalanin kantong kolektor. Tapi mau. Yang lain bagaimana nih? Ambil bagian sebelum nafas kita selesai. Bu, saya cuma bisa melayani Tuhan, jadi terima tamu. Ayo, ambil bagian untuk terima tamu, melayani Tuhan. Saya nggak bisa apa-apa. Nggak mungkin kita nggak punya talenta. Biar satu, ingat cerita seorang tua memberikan talenta. Ada yang kepada yang satu talenta, yang satu 2 talenta, yang satu 5 talenta. Jadi kalau kita bilang kita nggak punya talenta, periksa lagi hidup kita. Pasti punya, nggak mungkin nggak punya. Kalau nggak punya suara bagus, nggak bisa main musik, engkau bisa jadi pendoa. Nggak bisa berdoa, mungkin nggak bisa keluar suaranya waktu berdoa, engkau bisa terima tamu, engkau bisa nyapu gereja, engkau bisa mengunjungi orang sakit, engkau bisa apapun juga untuk melayani Tuhan. Amin. Jadi ketika kita sudah tertanam, kita terima nutrisi yang sehat, ambil bagian untuk melayani Tuhan. Dan satu lagi saya mau ingatkan kepada semua kita orang tua, mari kita tertanam, rajin ke gereja, sehingga apa, anak-anak kita pun jadi lihat kita ini sebagai teladan. Saya suka lucu kalau ada orang tua yang bilang begini ke anak-anaknya, jangan lupa gereja, tapi dia nggak gereja. Anaknya bilang apa? Bapak juga ke gereja. Sama aja kayak orang tua lagi ngerokok lalu bilang ke anaknya, jangan ngerokok itu bahaya. Lalu anaknya bilang, bapak aja lagi ngerokok. Jadi kita jadi teladan buat anak-anak. Bersyukur kalau kita bisa satu keluarga ya, gandengan ke gereja, wah indah banget. Tertanam di
satu gereja sebagai jemaat di situ dan ambil bagian di dalam melayani Tuhan. Ada yang bilang begini, pengajar, ya elah bu, boro-boro melayani, suruh datang ibadah aja susah banget. Saya sempat ada anak muda, saya ajak begini ke dia, yuk ikutan ibadah yuk, masih muda loh. Saudara tahu apa jawabannya? Dia bilang gini, aduh maaf tante saya sibuk. Astaga, saya kaget, saya bilang gini, buset deh masih sepotong, saya bilang gitu. Diajar ibadah sibuk. Semua kita dikasih Tuhan waktu yang sama. 1 minggu 7 hari, 1 hari 24 jam, semua sama. Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik? Tidak hanya uangmu saja yang kau berikan. Dulu sempat ada yang bilang gini, bu titip ya persembahan. Tuhan gak butuh uangmu. Yang Tuhan butuhkan engkau hadir di gereja, engkau beribadah. Kalau kemarin pandemi, ya oke lah kita diberikan kesempatan untuk ibadah kita secara online. Tidak berkumpul seperti begini. Itu pun saya wanti-wanti sama anak saya di Salatiga sana, dia kuliah di sana. Selalu saya tanya, gereja di mana? Hari Minggu gereja enggak? Bangunnya telat nih. Terus jadi gimana? Ibadah online. Iya, oke. Tapi sekarang sudah buka gereja, jangan cuma online, masuk gereja. Ibadah di sana. Selalu saya tekankan gitu ke anak-anak saya. Harus ibadah dan harus melayani Tuhan. Kenapa demikian? Sehingga yang berikutnya apa yang disampaikan tentang pohon korma ini, ketika dia tertanam ada batu nih di atasnya, mungkin akan sulit untuk bertumbuh. Apa yang dilakukan oleh pohon korma ini? Yang dilakukan adalah akarnya ke bawah terlebih dahulu. Jadi kan dia nggak bisa naik nih, dia punya tumbuhannya nggak bisa ke atas. Pohon korma ini akarnya dulu ke bawah. Kolose 2 ayat yang ke-7, kita buka bersama. Firman Tuhan berkata demikian, hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi yang kedua, ternyata pohon korma itu setelah dia ditanam, ditahan dengan batu di atasnya, akarnya memanjang ke bawah. Begitu juga dengan kita. Tertanam harus berakar di situ. Pengenalan kita akan Tuhan. Jangan sampai seperti yang saya bilang, hanya datang duduk, firman Tuhan disampaikan. Saya suka bilang gini, masih bagus firman Tuhan itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sedikit-sedikit mungkin adalah yang nyantol di tengah-tengah gitu kan. Kebanyakan dari kita udah datang sampai di gereja ngantuk, akhirnya firman Tuhan masuk di telinga kanan, keluar lagi di telinga kanan. Pulang rumah, mamanya tanya, firman Tuhan apa yang disampaikan? Aduh, mama lihat di YouTube aja deh. Tadi ada siaran live-nya di YouTube tuh, Ma. Ada ya gitu ya, orang tua di sini? Enggak, di sana ya? Atau enggak mengaku? Jadi yang kedua, harus berakar di dalam Tuhan. Kenapa harus berakar di dalam Tuhan? Kalau kita sudah berakar di dalam Tuhan, ingat kisah benih yang ditabur. Ada yang di tanah berbatu, ada yang di semak-semak, ada yang di tanah subur. Ketika benih firman Tuhan itu ditabur dan kita terima firman Tuhan itu jadi kekuatan. Firman Tuhan itu yang memulihkan hidupmu. Firman Tuhan yang akan menuntun langkahmu. Pemasmur katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi ada persoalan, ada pergumulan. Kalau kita sudah tertanam di situ, berakar di dalam Tuhan, mau persoalan apa, angin badai lewat. Karena kuat akarnya. Akarnya kuat. Jadi mau angin badai sekeras apapun, itu tetap tertanam dengan baik. Itu pohon itu.
Makanya coba perhatikan pohon kurma itu di Golan Pasir kan itu cuacanya ekstrim ya. Badai, apa sih yang di Golan biasanya yang itu ya, angin-angin itu. Bukan tornado Pak, biasanya Amerika kalau tornado. Apa sih yang angin, pokoknya angin itulah gitu ya. Ya di badai Golan gitu ya Pak. Nah itu pohon kurma kuat loh. Karena apa? Akarnya tertanam. Jangan sampai ketika kita ikut Tuhan, kita tidak berakar di dalam Tuhan, kita nggak kenal Tuhan sungguh-sungguh. Ketika ada persoalan, kita gampang murtad. Kita gampang tinggalkan Tuhan. Kok yang di sana tidak ikut Tuhan sungguh-sungguh hidupnya diberkati? Kenapa saya ikut Tuhan sungguh-sungguh hidup saya begini saja? Yang di sana, kayaknya kelihatannya nggak perlu melayani, tetapi pekerjaannya naik pangkat terus. Akhirnya ketika kita hadapi persoalan, mudah sekali kita akan tinggalkan Yesus. Ada sakit sedikit, mudah saja kita ambil jalan pintas. Berapa banyak waktu COVID kemarin, banyak orang yang akhirnya bunuh diri karena tidak kuat dan karena ketakutan. Loncat dia karena kalau udah kena COVID kan masuk rumah sakit udah nggak boleh keluar ya, jadi dijaga. Salah satu jalan keluar untuk dia bisa keluar dari rumah sakit kalau nggak sembuh, yaitu bunuh diri. Saya sempat baca berapa kali tuh beritanya, kena COVID, dia stres, satu-satunya jalan dia loncat di lantai berapa gitu, lantai 3 atau lantai berapa gitu. Bahkan di Jepang sana yang saya baca juga, negara maju tetapi tingkat bunuh dirinya sangat tinggi di Jepang sana. Karena apa? Akarnya nggak kuat di dalam Tuhan, sehingga ada persoalan kecil saja sebenarnya, tetapi kita nggak kuat di dalam Tuhan. Saya waktu kecelakaan tahun 2019 ya, bulan September, saya kesininya kalau nggak salah bulan pertengahan tahun, kalau nggak Juni, Juli saya lupa ya. September waktu itu saya kecelakaan, kaki saya patah, harus operasi pasang pen waktu itu. Jadi setelah itu saya sempat kesini juga tahun 2020 ulang tahun gereja ya sama Bapak Gembala yang pakai seragam orange. Saya masih pakai tongkat waktu itu. Itu awal-awal saya keluar rumah sakit itu pergumulannya luar biasa. Karena yang biasanya nggak pakai tongkat, berjalan 2 kaki, ini hanya sebelah. Harus pakai tongkat. Rumah saya lantai 2, kamar saya di atas. Jadi bagaimana saya mesti naik turun, kamar mandinya di bawah. Jadi waktu awal-awal saya keluar rumah sakit, saya mandi itu seminggu sekali. Selebihnya lap badan. Dan ketika mandi itu karena saya memang BAB, jadi sekalian itu pun saya mesti tunggu suami saya pulang kerja dulu. Suami saya pulang kerja baru saya bilang mau ke kamar mandi. Suami saya lah yang temenin ke kamar mandi. Tapi tidak membuat saya jadi alasan saya nggak ke gereja. Saya bilang sama suami saya, enggak, saya mau ibadah. Saya mau ke gereja. Kalau saya mencari alasan bisa. Kita kan sekarang sakit kepala sebelah aja kan, aduh lagi sakit kepala nggak mau ke gereja. Saya pakai tongkat loh. Dan gereja saya pun lantai 2, saya mesti naik ke atas. Tangga di depan memang anak tangganya pendek-pendek, jadi saya masih bisa loncat-loncat. Nah pas selesai ibadah lewat belakang, anak tangganya tinggi-tinggi. Jadi akhirnya ngesot lah saya. Ternyata selain suster saya pun ngesot waktu itu kan, turun dari atas ke lantai bawah gitu. Tapi saya tetap ke gereja, saya mau hadir ibadah. Berjalannya waktu sebulan 2 bulan, udah pengen banget nih kebelet, pengen pelayanan gitu ya. Tapi Bapak Gembala saya bilang gini, jangan dulu Bu, saya nggak tega lihat Ibu pakai tongkat katanya. Oh ya udah deh Pak, saya sedih juga ya. Sampai satu waktu saya ada pelayanan, disuruh pimpin khotbah juga di acara keluarga. Saudara tahu saya berdiri 1 jam, kaki saya sebelah kiri ini kram luar biasa. Karena darahnya kan turun ke bawah ya. Jadi saya berdiri sambil saya tahan begini.
darahnya ngalir ke bawah, keramnya luar biasa. Tapi saya bilang begini sama Tuhan, apalah artinya keram kaki saya dibandingkan dengan Tuhan yang disiksa untuk tebus dosa saya. Kita baru saja merayakan Paskah, baru saja Jumat Agung. Persoalan sedikit, kita tidak tertanam, kita tinggalkan Tuhan. Coba perhatikan lagi kehidupan kita saat ini. Sakit sedikit, kita mulai tanya, Tuhan ada di mana? Tuhan gak kemana-mana, Tuhan ada. Selalu ada, standby. Setiap saat kita panggil Tuhan, dia ada. Kitanya yang suka ke mana-mana. Jadi Kolose tadi mengingatkan kepada kita, seperti juga yang kita belajar tentang pohon kurma, berakar, akarnya kuat ke bawah, panjang ke bawah, supaya ada persoalan, ada pergumulan, kita tidak cepat murtad, kita tidak cepat tinggalkan Yesus, kita tidak cepat kecewa, tidak cepat putus asa, tidak cepat hilang pengharapan, tetapi kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tahun kemarin waktu 2021 suami saya kena COVID. Waktu dia sakit itu mulai hari Selasa. Hari Selasa dia mulai demam, tapi saya pikir mungkin masuk angin karena kena hujan. Kami masih tidur satu kamar waktu itu. Dan demamnya hilang muncul. Jadi saya pikir mungkin tipes lah gitu. Saya masih tetap memperkatakan dalam diri saya bukan COVID. Sampai akhirnya hari Jumat itu dia udah nggak tahan. Udah lemes, udah sakit. Saya bilang gini, periksa ke dokter. Dokter suruh untuk tes darah karena demamnya sudah berapa hari. Dan akhirnya hari Sabtu dia tes darah, tapi disuruh lagi hari Minggu tes darah lagi. Hasilnya harus 2 kali. Hari Senin dia udah nggak tahan karena hasilnya belum keluar waktu itu. Katanya 3-4 hari. Hari Senin dia udah nggak tahan, sakit perutnya. Akhirnya kami bawa lah. Itu memang kami udah hari Jumat udah pisah tempat tidur karena saya bilang, dia yang bilang kita tidur pisah aja deh, saya takut. Dia juga takutnya COVID katanya. Ya sudah, jadi tukeran. Dia ke kamar anak saya tidur sama saya yang perempuan. Karena hari Senin itu dia udah gak tahan, kami bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, cek darah. Lalu sebelum hasilnya dikasih tahu, suami saya disuruh keluar dari UGD. Ditaruhlah di ruangan yang ada tenda di luar. Biasa kan rumah sakit ada ya, kalau khusus COVID ditaruh di luar. Saya udah curiga nih. Saya bilang, kok suami saya dibawa keluar ya? Gitu. Tapi saya masih tetap gini, bukan COVID. Dan setelah dia disuruh keluar, tak lama saya dipanggil. Bu, dipanggil dokter, ibu keluarganya Bapak Step ya? Iya. Saya masuk ke dalam, dokternya bilang gini, Bu, ini hasil cek darahnya Bapak positif COVID. Saya nangis di situ, saya nangis. Dokternya di depan saya diam. Saya bilang gini, saya baru sadar kalau ada dokter kan. Saya bilang gini, maaf ya dok, saya nangis dulu. Saya nangis lagi. Dokternya bilang, gak apa-apa pun, nangis aja, udah biasa kok saya kayak gini, katanya gitu. Silakan nangis aja. Jadi saya di depan dokter, saya nangis sejadi-jadinya. Lalu akhirnya dokternya sampai bilang, sus ambilin minum. Dikasih minum saya, tapi kayaknya kok masih pengen nangis. Lalu Tuhan ingatkan, saya bilang, lu kok kayak orang gak percaya sama Tuhannya. Dari situ saya bilang gini, oh iya ya, kenapa gue nangis ya? Saya bilang gitu. Lalu akhirnya saya bilang gini, Tuhan kasih kuat saya. Dan akhirnya sudah, saya tanya dokternya. Setelah saya diam, saya minum, saya tenangkan diri. Karena memang Tuhan udah tegur saya waktu itu. Saya bilang, kenapa gue mesti ketakutan? Gitu, serahkan sama Tuhan, gitu kan. Lalu akhirnya saya tanya, dokter, jadi bagaimana? Oh ya, nanti kami carikan rumah sakit rujukan ya Bu untuk COVID. Oke. Yang kemungkinan dapatnya bisa 6 jam minimal kata dia. Dan ibu nggak boleh milih-milih ya katanya. Kalau dapatnya di Jakarta Timur atau Barat atau Selatan, ibu harus terima katanya. Takutnya nggak dapat rumah sakit dan dicari lagi lama. Oke baik dok, saya bilang begitu. Nggak lama saya keluar, saya sempat lemes juga sih.
kasih tahu kakak-kakaknya di luar. Kakaknya udah ketakutan, darah Yesus, aduh Tuhan, kenapa kok bisa kena COVID? Aduh darah Yesus Tuhan, kakaknya juga ketakutan gitu kan. Dan akhirnya saya masuklah ke ruangan yang tendas itu dengan senyum, padahal saya udah nangis duluan di ruangan dokter. Saya ketemu dia, saya bilang gini, dia memang juga udah ngerasa kayaknya mukanya udah diem aja. Dengan senyum saya bilang gini, Papi kena COVID, saya bilang gitu. Tiba-tiba dia nangis, saya langsung nggak boleh nangis, jangan nangis, saya bilang gitu. Sampai saya cerita ke teman saya bilang gini, curang ya, lu udah nangis duluan. Iya saya curang, saya bilang, tapi saya harus kuatin dia, saya bilang gitu. Saya harus sampaikan bahwa ada Tuhan, jangan takut. Dan akhirnya saya bilang, gak boleh nangis, harus kuat, saya bilang gitu ke dia. Yuk foto dulu, saya selfie dari situ. Padahal itu hati kayaknya udah sakit juga ya, sedih ya gitu. Saya bilang, tunggu lagi dicari rumah sakit rujukan. Dia udah diem aja di kamar. Tapi saya bilang gini, kuat ya, kuat, harus kuat, jangan sedih, jangan nangis. Akhirnya saya keluar, saya diam lagi. Saya bilang, Tuhan tolong. Dan gak lama susternya panggil, Bu udah dapet rumah sakit rujukan. Udah dapet. Kata susternya pun bilang begini, Bu, tumben loh. Tumben kenapa? Biasanya 6 jam, ini 1 jam udah dapat rumah sakit rujukan katanya. Saya bilang, puji Tuhan. Saya bilang, Tuhan Yesus baik dalam hati saya. Dan akhirnya sudah pindah. Karena satu orang udah kena COVID, otomatis kan kita sekeluarga harus cek semua ya, harus cek. Nah akhirnya saya bilang ke anak saya, besok jangan hari Selasa, karena saya capek. Saya bilang, karena saya baru pulang rumah habis antar dia dari rumah sakit tuh udah jam 4 pagi. Jam 5 saya baru tidur, jam 6 pagi dia telepon saya tanya kenapa, ada apa, sakit apa, mata masih tempat tidur. Saya bangunnya, kenapa? Enggak, Papi baru sarapan. Astaga, saya bilang saya baru tidur, cuma mau bilang saya udah sarapan gitu kan. Tapi akhirnya saya bilang, oh iya, ya udah, bentar lagi Mami ke rumah sakit, saya bilang gitu ke suami saya. Dan akhirnya hari Selasa itu, karena saya juga persiapan isolasi mandiri, jadi saya mulai ke rumah sakit, urus surat-surat dan beli macam-macam persiapan buat kami di rumah. Nah hari Rabu anak saya yang kuliah, dia bilang nggak bisa Mi karena dia ada kuliah. Oke, jadi hari Kamis lah kami periksa darah waktu itu. Kami bertiga ke puskesmas periksa darah. Bukan darah, apa sih? Hidung, swab ya. Sorry salah. Di swab. Lalu waktu di swab, hasilnya itu kan hari Sabtu. Kami swabnya hari Kamis. Hasilnya hari Sabtu. Saya pun masih tidur dengan anak saya yang cewek setelah suami saya dirawat. Waktu hasilnya masuk di SMS, di WA ke saya lagi tidur juga, ada WA masuk. Saya buka, saya langsung kaget, saya langsung bilang gini, anak saya lagi makan di depan saya, lagi mau makan baru bukan nasi padang, gitu kan. Saya bilang gini, Dek, hasilnya udah keluar, Mami sama kakak negatif, anak positif. Dia langsung diem lagi, sedih banget kayak. Saya langsung bilang gini lagi ke dia, nggak boleh nangis, harus kuat. Saya bilang gitu lagi ke anak saya kan. Lalu akhirnya dia sempat diam. Saya bilang nggak boleh nangis, pokoknya nggak boleh nangis, harus senang-senang. Sampai saya tanya, kamu mau di Wisma Atlet atau mau di rumah? Di rumah aja Mi. Nah kebetulan kami ada kamar kosong, jadi dia di kamar sendiri. Saya bilang begini, kalau kemarin Mami marah-marah kamu nonton Korea melulu, sekarang terserah, yang penting hatimu senang dan kamu enjoy aja di kamar sendiri selama 10 hari isolasi. Saya bilang gitu ke dia. Dan akhirnya puji Tuhan, selama 10 hari anak saya isolasi mandiri dan suami saya 14 hari di rumah sakit, pulang. Saya baru tahu setelah pulang, suami saya baru cerita kalau di rumah sakit dia sempat alami sesak napas dan susah untuk mau tarik tuh susah gitu. Tapi dia nggak mau kasih tahu saya. Kalau dia alami sesak napas. Tetapi selama 14 hari dia di rumah sakit, kami video call. Satu hal yang saya tekankan sama dia, percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup dan tetap kuat di dalam Tuhan, tetap memuji nama Tuhan walaupun engkau tidak menyanyi, dengarkan lagu rohani. Saya bilang begitu ke dia. Berapa banyak dari kita kalau kena COVID kita langsung mulai kecewa sama Tuhan.
Kok saya udah setia loh Tuhan, kenapa saya bisa kena COVID? Saya udah melayani Tuhan full heart, full time, tapi kok saya alami sakit penyakit ini? Tapi kalau akal kita kuat di dalam Tuhan, kita kenal Tuhan sungguh-sungguh. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego pernah berkata, sekalipun Allah yang kami sembah tidak mengeluarkan kami dari dapur api ini, kami tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Firaun. Jadi memang kalau iman kita tertanam, berakar, kita bisa sanggup berkata-kata seperti begitu. Makanya kalau ada firman Tuhan, jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Dengarkan baik-baik dan itu jadi rema, jadi kekuatan, jadi berkat, jadi penuntun hidup. Itu firman Tuhan. Sudah dipermudah dengan Alkitab ada di gadget. Jangan lagi nggak dibaca. Alkitab biasanya kan seminggu doang dibawa ke gereja ya Pak. Nanti pulang gereja taruh di atas lemari gitu kan. Nanti mau ke gereja lagi. Ayo mah kita ke gereja. Ini firman Allah loh. Ada begitu banyak janji Tuhan di dalam ini. Dan harusnya itu jadi kekuatan bagi kita sekalian. Jadi yang pertama, lewat pohon kurma ini kita belajar untuk tertanam di satu gereja, jadi jemaat. Saya berharap semua kita yang ada di sini sudah jadi jemaat ya. Jangan jadi jemaat GJJ ya. Gereja jalan-jalan. Kalau lagi senang di sini, saya mau ke gereja di sini aja, kayaknya artis semua yang di situ. Saya minggu depan mau ke sana. Kayaknya pendetanya, pendeta internasional. Nggak harus gitu-gitu juga kan. Dimanapun kita berada, ditempatkan di situ, berarti engkau harus tertanam di situ. Berjemaat, melayani Tuhan, dan setiap firman Tuhan yang kita terima itu, dengarkan baik-baik, sehingga apa yang dikatakan firman Tuhan tidak hanya sebagai pendengar, tetapi sebagai pelaku firman Tuhan. Dan yang berikutnya, yang saya belajar juga tentang pohon kurma ini, setelah dia akarnya ke bawah, apa yang dia lakukan? Akarnya tuh manjang ke bawah loh, sampai puluhan meter. Jadi bukan kayak akar dari pohon toge yang cuma sepotong begini ya, tapi akarnya memanjang ke bawah, bahkan dia menyebar. Apa tujuannya? Dia memanjang ke bawah itu dia cari sumber air. Dia cari sumber air. Kenapa demikian? Kalau ada sumber air di situ berarti ada kehidupan di situ. Jadi pohon kurmanya bisa hidup di situ. Dan ketika dia bisa hidup, dia bertumbuh ke atas. Mau ada angin, ada badai, dia bisa bertahan. Dan tidak hanya itu, pohon kurmanya berbuah. Makanya orang Kristen, berapa tahun kita ikut Tuhan, berapa puluh tahun kita jadi Kristen, yang akan dikenal dari buahnya. Galatia 5 ayat 22 ya, 22-23. Ada 9 buah roh. 9 itu masih yang pertama, buah roh yang pertama adalah kasih. Kasih ada berapa lagi itu? Ada 13 ya. Banyak dong. Anak youth saya waktu saya sampaikan begitu, dia bilang, "Kak, satu aja susah, apalagi 9," katanya, dia bilang begitu. Tuhan gak minta kita langsung 9 bisa. Tapi bagaimana selama kita hidup, satu demi satu kita harus lakukan itu dalam hidup. Bertumbuh, ada buah yang keluar. Yohanes 15 katakan apa? Kalau engkau tidak bertumbuh, tidak berbuah, diapain? Potong. Dan ketika dipotong, potongannya itu kemana? Bakar, aduh. Dan ketika dia berbuah, dia apa? Dibersihkan supaya tambah berbuah. Makanya kalau kita udah dengar firman, tidak hanya
ada pergumulan persoalan yang kita hadapi, kita menjadi kuat, ada ujian-ujian iman ke depannya juga kita akan semakin kuat, supaya semakin berbuah-buah lebat. Nah, ini saya juga lihat suami saya ada pohon belimbing di rumah kami itu dari mama saya masih hidup. Dia berbuahnya hanya setahun sekali. Setahun sekali itu pun cuma 1 buah. Dan kalau dia berbuah 1 buah itu saya jagain. Setiap hari saya lihatin jangan sampai diambil anak-anak, karena kan di pinggir jalan gitu ya, bukan di halaman. Jadi saya lihatin. Dan akhirnya suami saya belajar bagaimana supaya ini pohon bisa berbuah lebat. Saya lihat suami saya dia mulai kerat itu batangnya kayak di sayat-sayat, lalu ada daun-daun yang udah kuning-kuning itu dibersihin sama dia. Nggak apa-apa daunnya sedikit, yang penting yang daun-daun nggak berguna ini yang udah kuning-kuning dijatuhin semua, dan batangnya dikerat, disayat. Sakit kalau kita sebagai manusia ya, dalam hidup ini dibentuk sama Tuhan tuh itu sakit. Tapi tujuannya apa? Supaya kita semakin berbuah-buah lebat. Makanya 9 itu bukan hal yang mustahil. 1 demi 1 kita bisa lakukan itu dalam hidup. Asalkan kita mau dibentuk oleh Tuhan. Pembentukan Tuhan sakit, tetapi bukan berarti itu untuk menyakiti kita, tetapi untuk membuat kita semakin kuat. Ada persoalan, ada pergumulan. Firman Tuhan katakan kita akan bisa berkata, sayalah pahlawan. Amin. Dan kita buka satu bagian firman Tuhan lagi. Matius 12 ayat yang ke-33. Matius 12 ayat yang ke-33 berkata demikian. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Bukan seperti lagunya, bukan angkatan saya. Ini lagu suami saya yang ada Marantika punya lagu pohon apa berbuah. Bapak tahu sekali lagu itu. Oh, zaman Bapak ya, Pak? Buah semangka berdaun sirih. Oh, pohon semangka berdaun sirih. Tahu itu zaman Bapak kayaknya ya. Bukan kayak begitu. Ya. Tetapi anak Tuhan akan dilihat dari buahnya, terlihat kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, apalagi Bu? Saya nggak hafal sembilan itu. Ya pokoknya itulah, nanti tanya sama Ibu ya. Atau buka aja Galatia 5. Akan dikenal dari situ, anak Tuhan. Berapa banyak dari kita kalau kita melakukan kejahatan, lalu dibilang itu tuh si orang Kristen itu tuh, ya, aduh bikin malu Tuhan Yesus kalau kayak begitu. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, kita punya kasih, kita sabar, enak kan? Oh itu tuh si orang Kristen itu tuh, nama Tuhan dipermuliakan. Gembala saya cerita begini, satu waktu katanya dia ketemu di jalan. Biasa kan kalau di jalan agak brutal ya, kalau motor-motor ini ya. Jadi mau duluan. Nah satu waktu dia hampir tabrakan dengan seseorang. Dia udah emosi, kata Bapak Gembala saya. Dia udah emosi, dia mau marahin aja nih orang yang hampir menabrak dia. Ternyata jemaatnya dia, katanya dia bilang gitu. Astaga, ternyata jemaat saya, dia udah mau emosi duluan gitu kan. Jadi akhirnya dari situ dia bilang, aduh memang gak boleh lo marah-marah, lo tetap kita punya kasih, tetap kita punya kesabaran. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jangan sampai udah marah-marah di jalan, ternyata orang dia itu kan si ibu itu, pendeta ini, itu kan dia melayani di sini. Malu sekali kita ya. Jadi mari biarlah dari buah kita dikenal oleh orang bahwa kita sungguh pengikut Kristus yang tertanam, bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Sehingga apa? Saya suka bilang begini, kesaksian paling dahsyat dari seseorang untuk memenangkan jiwa bukan lewat kata-kata, tetapi kesaksian yang paling nyata adalah ketika hidup kita jadi teladan bagi orang. Orang bisa dimenangkan lewat tingkah laku kita.
Ya, jadi buat semua kita, anak-anak kita pun ketika kita ke gereja, yuk ke gereja yuk. Anak-anak pun akan lihat orang tua saya ke gereja. Jadi teladan buat anak-anak. Jadi mari di pagi hari ini saya mengajak buat kita sekalian kita belajar dari pohon kelama ini ya. Sehingga apa yang dikatakan selanjutnya dari Mazmur yang ke-92 tadi, apa yang terjadi ketika 3 hal ini kita lakukan di dalam kehidupan kita tanam, bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi sampai umur berapapun tidak ada pensiun bagi kita untuk menceritakan akan kebaikan nama Tuhan. Karena apa? Saya alami sendiri apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Jangan sampai kita nih orang Kristen tetapi seperti kayak orang buta yang menyanyi bintang kecil. Pernah dengar orang buta nyanyi bintang kecil? Belum ya? Saya nyanyikan ini mereka ya, bukan saya. Saya nggak buta. Nyanyinya begini. Bintang kecil katanya di langit yang biru katanya. Kok katanya? Lah iya, saya nggak lihat bintangnya kecil atau besar, saya nggak lihat langit itu biru apa warnanya apa. Nah kita orang Kristen jangan sampai seperti begitu, serta tua-tua di gereja, tapi kita tidak alami hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika kita bisa menceritakan kepada yang lain, benar Tuhan itu dahsyat, benar Tuhan itu ajaib, benar Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa. Katanya sih begitu ya. Itu sih dia kesaksiannya begitu loh. Tapi lewat kesaksian kita bisa sungguh-sungguh kita menyatakan iya benar. Allah kita luar biasa. Siapa namanya? Yesus Kristus namanya. Kalaupun saat ini udah mungkin saya tadi ketemu sebelum mulai ibadah, Kak Eli panggil mau ketemu saya. Kakinya memang lututnya lagi bermasalah. Tapi tidak mengurangi untuk tetap semangat beberes gereja. Sebagai ibu gembala tugasnya dilakukan. Saya juga waktu saya sakit dan sekarang saya udah lepas tongkat. Aduh, kalau memuji nama Tuhan, kalau cuma begini-begini aja kayaknya sedih. Karena Tuhan sudah tolong saya sembuhkan kaki saya. Jadi anak-anak muda, ayo. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. WL-nya udah kesana kemari. Wih, udah loncat-loncat. Wih, yang muda-muda, kuasanya dahsyat. Benar dahsyat, katanya demikian. Jadi saya mau ajak bagi kita semua saat ini, mau yang masih muda, yang sudah tidak lagi muda, saya nggak mau bilang tua ya. Iya, yang tidak lagi muda, mari kita kenal Tuhan bukan kata orang, tetapi kita alami sendiri. Karena kita bertanam, kita bertumbuh, kita berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya.
sakit yang kami alami. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kesembuhan. Bahkan saat ini Tuhan kami sama-sama bersatu hati. Kami berdoa buat Ibu Gembala Kaeli Tuhan, yang sakit di lututnya masih terasa nyeri saat ini. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan Engkau jamah dan Tuhan berikan kesembuhan. Oh syikata karaya syandaraya oleh syikata karaya. Engkau dokter di atas segala dokter. Biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi Ibu Gembala kami. Kuatkan lututnya, kuatkan kakinya, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Bahkan semua kami yang hadir, kami punya sakit apapun, kami juga berdoa biarlah Tuhan yang memberikan kami kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin saat ini iman kami sedang lemah oleh karena persoalan. Mungkin kami sempat meragukan akan kuasa Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, rohani kami, iman kami dibangunkan kembali, dikuatkan lagi untuk tetap setia dan taat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji Engkau Bapa, terpuji Engkau Yesus. Firman Tuhan sudah selesai disampaikan, tetapi Roh Kudus, Engkau yang akan tetap terus menjadi penolong hidup kami, mengingatkan akan firman-firman yang kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kami tidak hanya sebagai pendengar, tetapi menjadi pelaku akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpuji Engkau Yesus, Engkau juga yang memberkati Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Alphonse Simanjuntak. Engkau memberkati juga tidak hanya Bapak Gembala dan Ibu Gembala, semua pengeja dan keluarganya di tempat ini. Engkau yang memberkati jemaat di tempat ini semua dan keluarganya diberkati oleh Tuhan. Suami diberkati, istri diberkati, anak-anak diberkati, pekerjaan, usaha, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Inilah doa sembahyang kami, inilah syukur kami di hadapan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan penjawab doa kami yang pasti. Terpuji namamu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
dalam hidup kami. Kalau kami Tuhan dari pagi hari hingga pada saat ini Tuhan, kami telah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bahkan kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan menjadi sebuah perenung dalam hidup kami, untuk mengajarkan kami Tuhan sebagai jemaat-Mu, agar kami Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah ke arah Kristus. Itulah menjadi kerinduan kami Tuhan. Jemaat Tuhan di tempat ini semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Bahkan iman dan percaya kami Tuhan semakin bertumbuh Bapa. Dan kami ucap syukur juga Tuhan buat jemaat yang besar ini Tuhan, yang Engkau sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami Bapa, yang digembalakan di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati seluruh kehidupan umat-umat Bapa dimanapun mereka berada Bapa. Diberkati pekerjaan mereka, diberkati usaha mereka, diberkati mata pencarian mereka. Engkau buat berhasil dan beruntung, nama-Mu Tuhan ditinggikan, dimuliakan di dalam Bapa Surgawi. Dan kalaupun saat ini Tuhan sidang jemaat-Mu Tuhan mengalami sakit, Engkau yang menjadi yang menyembuhkan, Engkau Tuhan yang memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang lemah Engkau kuatkan Bapa, yang bimbang Engkau berikan pengharapan atas setiap Tuhan umat-umat-Mu Tuhan yang digembalakan di tempat ini, baik mereka Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, maupun Tuhan mereka Tuhan yang menyaksikan secara live stream Bapa. Biarlah lawatan Tuhan terjadi Tuhan bagi seluruh umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalamnya Bapa. Diberkati kepala rumah tangga, diberkati ibu rumah tangga, bahkan diberkati anak-anak kami Tuhan yang mulai dari usia balita, bahkan yang sudah bersekolah Tuhan sampai perguruan tinggi Bapa. Engkau memberkati Tuhan akan seluruh kehidupan mereka Bapa, akan pertumbuhan mereka, bahkan Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan mereka ketika mereka Tuhan melakukan sekolah mereka Bapa Surgawi. Bahkan kami juga berdoa Tuhan bagi orang-orang muda kami Tuhan yang membutuhkan Tuhan teman hidup. Engkau Tuhan menyediakan Bapa yang sepadan kepadamu Bapa Surgawi. Bahkan juga kami berdoa Tuhan bagi Tuhan orang-orang muda yang akan melangsungkan Tuhan untuk pernikahan. Engkau juga menolong mereka Bapa, sehingga Tuhan mereka nanti akan masuk dalam rumah tangga yang baru Bapa, dan nama-Mu Tuhan dipuji dimuliakan di dalamnya. Kami juga berdoa Tuhan bagi rumah tangga Tuhan yang merindukan Tuhan kelahiran anak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan, lahirlah keturunan ilahi dalam kehidupan mereka Bapa, dan sehingga Tuhan lewat kelahiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangga mereka semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, Engkau Tuhan sediakan Tuhan bagi umat-umat Tuhan yang membutuhkan pekerjaan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur juga Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini Bapa. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan terus Tuhan ada dalam rumah mereka Bapa, diberkati akan hidup mereka Bapa. Bahkan lewat dengan bertambahnya umur ini Bapa, mereka semakin hari semakin Tuhan mempermuliakan nama-Mu Tuhan atas hidup mereka Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi baru pertama kali Tuhan yang hadir Tuhan saat ini sidang jemaat-Mu Bapa. Engkau juga Tuhan memberkati Bapa, sehingga Tuhan lewat perjumpaan yang ini yang manis ini Tuhan, kami Tuhan sama-sama di akhir tempat ini Bapa, untuk kami boleh Tuhan bertumbuh ke arah Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan buat Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan, para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian Tuhan dalam ibadah Tuhan dari mulai pagi hingga pada saat ini Bapa. Engkau juga memberkati semuanya Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh belajar memberikan yang terbaik Tuhan, sebab Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kami Bapa. Dan kami Tuhan sepatutnya Tuhan untuk kami memberikan yang terbaik, karena Tuhan Yesus itu adalah sumber segala berkat dalam hidup kami Bapa Surgawi. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami Tuhan, kami taruh bagi dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan terus menolong, memberkati hamba-Mu ini Bapa. Ketika Tuhan menjadi gembala tempat ini Tuhan, Kau memberikan Tuhan terus sukacita, bahkan melimpah dengan syukur, bahkan kebaikan-Mu Tuhan semakin bertambah-tambah, bahkan pengurapan-urapan daripada Tuhan terus Tuhan mengalir atas kehidupan hamba-Mu Bapa, sehingga Tuhan jemaat Tuhan di tempat ini Bapa boleh dibawa terus semakin bertumbuh Tuhan, dan boleh terus Tuhan merasakan bagaimana cinta kasih Tuhan yang begitu dahsyat itu Tuhan atas hidup kami Bapa. Bahkan Ibu Gembala kami juga taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan terus menolong Ibu Gembala kami Tuhan dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan
Buat hamba-Mu Tuhan, Ibu Pendeta Pinkan dan bersama dengan suami, Engkau juga terus Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan dimanapun Engkau tempatkan Tuhan dalam pelayanan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan juga Tuhan, dalam rumah tangga Bapa. Jadikan menjadi garam terang-Mu Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkati juga anak-anak Tuhan bertumbuh, bahkan mereka boleh bersekolah Tuhan dengan baik Bapa, dan semuanya Tuhan nama-Mu Tuhan ditinggikan Tuhan lewat keberadaan hamba-Mu Bapa surgawi. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa Tuhan buat segala program-program gereja kami Tuhan, untuk dalam ibadah kami hari kenaikan Tuhan di minggu yang akan datang Bapa. Bahkan juga Tuhan doa rally doa kami Tuhan di 10 hari setelah kenaikan Bapa, Engkau juga memberkati Tuhan. Bahkan di sepanjang minggu ini juga ibadah-ibadah kami yang kami lakukan juga Tuhan, Engkau juga memberkati Bapa. Bahkan di sepanjang minggu ini juga Tuhan, Engkau memberkati seluruh sila jiwa-Mu Tuhan di dalam aktivitas dan pekerjaan mereka Bapa, sehingga Bapa di hari-hari yang akan datang kami kembali tempat ini Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa surgawi. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan sekiranya Tuhan di dalam pemandangan-Mu Tuhan, selama kami beribadah Tuhan ada hal-hal yang tidak berkenan kami lakukan Bapa, ampuni kami Tuhan, sehingga kami Tuhan dikuduskan oleh Tuhan, dilayakkan oleh Tuhan untuk kami Tuhan terus menikmati karunia berkat Tuhan yang berlimpah-limpah itu dalam setiap hidup kami Bapa surgawi. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Dan akhirnya kami mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan di dalam hidup kami, dan doa ini mari kami naikkan Tuhan. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan jangan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sila jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Marilah kita terima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus tetap terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Segala puji